Yann Sommer telah resmi bergabung dengan Inter dalam kesepakatan permanen dari Bayern Munchen. Nerazzurri mengonfirmasi transfer kiper internasional Swiss tersebut melalui laman resmi mereka pada Selasa dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam sesi wawancara dengan Inter TV, penjaga gawang berusia 34 tahun itu juga mengungkapkan alasannya bergabung dengan Nerazzurri. Dia menyukai gaya permainan yang diusung Simone Inzaghi di Inter yang membangun permainan dari belakang. Di dalam negeri maupun di Eropa memiliki tradisi yang hebat. Bermain untuk klub sebesar Inter merupakan tantangan baru bagi saya dan bagi karir saya. Tentang kemampuannya bermain dengan bola di kakinya, Sommer mengatakan, "Itu juga salah satu alasan mengapa saya bergabung, karena Inzaghi suka membangun permainan dari belakang. Saya telah memperhatikannya selama bertahun-tahun, dan itu juga gaya permainan saya." Dell'Inter, sono molto contento di essere qui. Ci vediamo a San Siro. Inter dilaporkan sudah mencapai kesepakatan dengan Sampdoria terkait transfer Emil Audero di musim panas 2023 ini. Dia akan menjalani tes medis dalam pekan ini. Hal ini diklaim oleh FC Internews dan pakar transfer Fabrizio Romano bahwa Nerazzurri akan merekrut kiper berusia 26 tahun itu dengan kesepakatan pinjaman selama 1 musim disertai opsi untuk membelinya secara permanen seharga 7 juta euro. Audero dengan cepat naik ke puncak daftar kiper cadangan potensial Inter. Agen Audero, Tullio Tinti, berada di markas Nerazzurri baru-baru ini dan dia tidak menyangka jika diskusi tentang kiper Blues Cerciati itu telah ada dalam agenda. Audero akan menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun dengan Nerazzurri. Dia akan mengantongi gaji sekitar 1,2 juta euro bersih per musim. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi, dilaporkan sudah menyetujui perpanjangan kontrak dengan Nerazzurri. Hal ini dikonfirmasi oleh agennya Tullio Tinti dalam sesi wawancara usai pertemuan di markas Inter, seperti yang dilansir Gianluca Di Marzio.com. Tullio Tinti mengatakan bahwa Inzaghi telah menyetujui perpanjangan kontrak berdurasi 1 tahun di Stadio Meazza. Sampai saat ini Inzaghi secara teknis belum memperpanjang kontraknya. Seperti yang diketahui, kontrak mantan pelatih Lazio berusia 47 tahun itu saat ini di Inter akan habis pada Juni 2024. Namun Inter tidak ingin sang pelatih berada di tahun terakhir kontraknya dan akan segera menambah masa tinggalnya di klub hingga Juni 2025 mendatang. Hal tersebut sudah dikonfirmasi oleh agennya saat menanggapi pertanyaan wartawan tentang situasi kesepakatan baru kliennya tersebut dengan mengatakan, "Ya, dia Inzaghi sudah menyetujui perpanjangan kontrak," kata Tinti. Dengan demikian, kini hanya masalah waktu sebelum Inzaghi dan Inter meresmikan perpanjangan kontraknya. Kurang dari 2 pekan Liga Italia Serie A musim 2023-2024 bergulir, Inter harus mendapat kenyataan buruk setelah Francesco Acerbi dikonfirmasi menderita cedera. Inter telah mengumumkan melalui laman resmi mereka bahwa bek andalannya itu mengalami cedera otot pada kaki dan kondisinya akan dinilai lagi dalam beberapa hari ke depan. Bek tengah Italia berusia 35 tahun itu baru saja menyelesaikan kontrak permanen ke Nerazzurri, bergabung dari Lazio dalam kesepakatan senilai 4 juta euro. Inter telah kehilangan bek Milan Skriniar dengan status bebas transfer pada bulan lalu, tetapi baru merekrut Jan Aurel Bisek dari Aarhus seharga 7 juta euro untuk memperkuat lini pertahanan. Cedera telah memaksa Acerbi menepi untuk sementara dan kemungkinan akan absen di laga uji coba pramusim melawan RB Salzburg pada Kamis ini.
Inter tentunya berharap Acerbi fit sepenuhnya tepat waktu untuk pertandingan pembuka musim melawan AC Monza pada 20 Agustus mendatang. Bek tengah veteran itu beraksi lebih dari 3.800 menit di lapangan pada musim lalu dan tidak melewatkan satu pertandingan pun karena cedera. Olympique Marseille mengikuti dengan cermat situasi Joaquin Correa di Inter dan menurut laporan dari Dikodu Sport, tim asal Prancis tersebut dapat mengajukan tawaran pinjaman dengan opsi untuk membeli senilai 15 juta euro kepada Inter. Correa akan diplot sebagai pengganti Alexis Sanchez yang meninggalkan Marseille setelah kontraknya berakhir, di mana Sanchez sekarang diisukan ingin kembali ke Inter dengan status bebas transfer. Inter tidak menutup pintu kepada klub manapun yang berminat kepada Correa, karena mantan pemain Lazio ini tidak lagi dianggap pantas menjadi bagian proyek musim depan. Merih Demiral terus menunggu panggilan Inter dengan percaya diri, yakin bahwa dia akan bisa bergabung dengan Nerazzurri sebelum akhir sesi bursa transfer musim panas saat ini. Dalam jam-jam ini, Sport Italia melaporkan bahwa telah terjadi kontak antara Inter dan Atalanta yang telah memberikan tanda-tanda keterbukaan sehubungan dengan penjualan bek tengah asal Turki itu dengan status pinjaman. Inter akan menjadi klub yang bersedia meminjamnya dengan hak penebusan, sementara Ladea tengah mengincar Ishak Hin sebagai penggantinya. Dengan ditutupnya masalah penjaga gawang dengan status resmian Sommer dan kesepakatan penuh tercapai untuk Emil Audero sebagai wakilnya, manajer Nerazzurri kini fokus pada posisi striker. Beberapa ide dalam daftar Marotta Ausilio yang masih dievaluasi setelah apa yang terjadi dengan Romelu Lukaku terlebih dahulu dan kemudian Scamacca. Idenya, betapapun rumit untuk diimplementasikan, adalah mendatangkan dua elemen baru ke Inzaghi untuk menemani Lautaro Martinez dan Marcos Thuram. Pelatih Nerazzurri menginginkan penyerang pertama bertipe fisik dan yang kedua yang lebih teknis dan mobile, yang mengartikan Joaquin Correa harus pergi. Nama Duvan Zapata muncul kembali sebagai alternatif dari Folarin Balogun yang angka permintaan Arsenal jauh dari kesanggupan Inter. Kemudian ada nama Mehdi Taremi dari Porto dan Alexis Sanchez diproyeksikan sebagai penyerang tipe kedua yang dikatakan penyerang lebih teknis dan mobile. Namun hal yang diragukan untuk merekrut Zapata adalah catatan cedera. Absen dalam 164 hari musim lalu dengan melewati 18 pertandingan karena berbagai cedera. Presiden legendaris Inter Massimo Moratti sangat kecewa dengan perilaku Romelu Lukaku yang mencoba membelot ke Juventus di saat Nerazzurri berjuang keras untuk mempertahankannya. Moratti pun sangat geram dan menyebut jika Inter lebih baik tanpa diperkuat pemain seperti Lukaku. Mengingat semua yang dia katakan dan janjikan saat dia berbicara dengan orang lain, saya tidak suka itu. Saya sangat kecewa dengan sikapnya. Lebih baik kita tidak memiliki seseorang seperti dia di Inter. Itu bukan cara Anda bersikap. Lukaku saat ini masih menunggu Juventus untuk mencapai kesepakatan dengan Chelsea mengenai biaya transfer yang berkisar antara 35 hingga 40 juta euro.